Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya guru PAI SMK Madya Depok, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan tema menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri dalam berakhlakul mahmudah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil qaunain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, siap? Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, selanjutnya kita lanjutkan dengan muwajaah. Hari ini kita sudah sampai di surat Al-Jaljalah. Seperti biasa, kalian yang membacakan ayat, nanti Bapak yang membacakan terjemahannya. Kita mulai dengan ta'awudz. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang digandungnya. Manusia sering bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Hari itu
manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji jarah, niscaya dia akan melihat baginya balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sekejap seberat biji jarah pun, niscaya dia akan melihat baginya balasannya. Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada josnya ya. Oke, hari ini Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ya, di sini Dahlia tidak hadir ya. Elma juga tidak hadir. Ada yang tahu Elma kenapa? Sakit? Atau izin? Izin, Pak. Oh, izin. Ada kegiatan apa Elma? Camping. Oh iya, camping ya. Camping pramuka, betul ya? Ya. Oke, berarti itu saja yang tidak hadir. Yang lainnya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa Bapak ingin melihat ya perasaan kalian. Jadi kalian silakan klik link yang sudah Bapak share. Ya, ini ya, yang atas. Dan silakan diisi. Oke, hari ini nampak ya, ada peningkatan grafiknya, semangat ya. Kemudian ada yang senang, ada yang biasa-biasa aja ya. Kemudian juga wah ini menarik nih, ada yang sedang putus cinta. Ada yang putus cinta, ada yang galau, ada. Wah, ngaku lagi nanti kita interview ya. Yang putus cinta, ada yang galau, ada yang biasa, ada yang senang. Tapi kebanyakan alhamdulillah kalian sedang dalam keadaan semangat. Oke ya, jadi karena relatif semuanya semangat, insya Allah semangat ini akan ditularkan kepada yang galau, sehingga nanti yang galau pun akan menjadi semangat. Gitu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita mulai dengan yel-yel dulu seperti biasa. Ya, SMK Madya bisa. SMK Madya bisa. SMK Madya berprestasi dan kompeten. Baik, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya materi kita hari ini ya. Jadi kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat mencintai Allah ya. Dan salah satu bentuk bukti kita mencintai Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak tahu nggak? Ya, dari ketiga materi ini ada bodoh, ada mujahadah, an-nafs, ada saja'ah. Ya, ini adalah ya perintah dan larangan Allah. Yang disebut larangan Allah yaitu ya akhlakul majmumah. Salah satu contohnya adalah bodoh. Ya, bodoh itu temperamental. Ya, kemudian yang disebut dengan perintah Allah ya adalah akhlakul mahmudah. Ya. Apa akhlakul mahmudah? Yang pertama mujahadah, an-nafs, dan yang kedua adalah saja'ah. Ya, jadi ini materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah membaca sebelumnya materi ini di rumah? Sudah menyiapkan? Baik, kalau sudah menyiapkan, kita terlebih dahulu akan melaksanakan tes formatif observasi. Ya, silakan maju. Ya,
Satu orang Bapak boleh panggil ketua kelas. Ayo, dan Bapak dulu ketua kelasnya tuh. Oke. Ayo, silakan. Nah, di sini ada soal. Silakan kamu pilih. Di depan ditunjuk. Perilaku perbuatan tercela disebut dengan. Ayo. Silakan tunjuk akhlak mazmumah. Betul. Kasih yang satu. Nah, lanjut. Kemampuan mengendalikan diri atau emosi disebut dengan self control. Jawabannya? Nah. Perilaku perbuatan terpuji. Akhlakul mahmudah. Ya, berani menegakkan kebenaran. Saja'ah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jawabannya adalah bodoh. Oke. Berarti ya kalian di rumah alhamdulillah sudah membaca ya. Nah, Bapak tinggal melanjutkan aja. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, bodoh ya, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari ya. Beserta nanti akan kita bahas pengertian. Karena ini perintah, ya, larangan Allah, maka mesti ada dalilnya, ya, dalil, kemudian macam dan manfaatnya. Yang kedua, diharapkan dapat menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, ya, menumbuhkan sikap kemampuan untuk mengontrol emosi dan berani dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, diharapkan, ya, kalian meyakini bahwa sikap bodoh merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Sebagai pertanyaan pemantik, kalian perhatikan ada apa di sana? Nah, kira-kira nih paku sudah lama atau baru ditancapkan di kayu? Ya, kelihatan ya, bentuknya sudah berkarat, tapi sudah lama sekali. Ada yang ada apa ya, dampak negatif dari paku ini? Apa dampaknya? Iya, ada luka yang membekas. Oke ya, sehingga kayunya ini menjadi ya sobek. Ya, ada sobekan. Bapak harapkan kalian dapat menyimpulkan cerita ini. Silakan diperhatikan. Halo sahabat Kerja Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Nonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu dengan membawa sekantong paku. Dia memberikan sekantong paku itu kepada anaknya sambil berkata, "Saat kamu marah dan menyakiti orang lain, tancapkan satu paku ke pagar ini. Ayah sangat berharap kamu bisa mengendalikan amarahmu sehingga tidak ada paku yang menancap di pagar ini. Saat kamu berhasil menahan amarahmu selama 1 hari penuh, beritahu ayah." Hari pertama anak itu menancapkan 20 paku ke pagar. Karena memaku pagar setiap kali marah sungguh merepotkan, si anak perlahan-lahan mulai berusaha mengendalikan diri. Secara bertahap jumlah paku yang ditancapkan ke pagar per hari pun semakin berkurang. Semakin lama dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada menancapkan paku ke pagar. Akhirnya tibalah hari di mana anak tersebut merasa sama sekali bisa
berhasil dengan baik anakku. Tapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan pernah bisa sama seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di hati orang lain. Walaupun kamu sudah meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kata-kata sama buruknya dengan luka fisik. Sahabat Bahagia Studio, inilah cerita mengenai paku dan amarah. Hikmah yang bisa dipetik adalah amarah akan berakibat buruk, bukan hanya pada orang yang melakukan, namun juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, apapun yang dimulai dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa malu. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkannya, namun kita harus mampu mengendalikannya sehingga saat marah kita bisa melakukannya dengan porsi yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat serta di waktu yang tepat juga. Oke, ya. Kalian kalau memperhatikan sangat khusyuk menyaksikan. Silakan. Ada yang bisa memberikan tanggapan hikmah dari apa yang tadi kalian lihat dan saksikan? Oke. Boleh. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Atau Bapak kasih tunjuk aja ya. Coba kerja. Oke. Kira-kira apa? Kita sebagai manusia harus bisa mengontrol dan menahan rasa amarah agar orang lain juga tidak bisa merasakan Ya. Ketika kita marah, maka orang sebagai cermin juga akan melakukan hal yang sama. Betul. Dan yang pasti ini ya, apapun yang diawali dengan amarah, maka akan diakhiri dengan rasa malu. Ya, pada akhirnya seperti itu. Ya. Kemudian amarah ini sebetulnya ya potensinya ada di diri kita semua. Karena bersumber dari hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dihilangkan atau tidak? Enggak bisa. Ya, manusia itu harus memiliki hawa nafsu, tetapi dengan porsi yang sesuai. Ya, makanya ya kalau kemarin kita berpuasa, tujuan berpuasa adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu mesti dikendalikan. Pun demikian dengan marah. Ya, kita bisa melakukan hal yang positif. Ya, kalau kita punya sifat marah, salah satunya harus dibungkus, dibingkai dengan yang namanya syaja'ah. Ya, keberanian untuk mengatakan yang benar. Ya, kita ketika melihat orang sedang dizalimi, kita marah. Ya, pasti timbul rasa marah di dalam hati. Ya, dan itu marah yang positif. Jadi bukan marah yang tiba-tiba tersinggung sedikit kemudian marah. Oke ya. Jadi poinnya adalah apapun yang diawali dengan amarah, maka akhirnya akan diakhiri dengan rasa malu. Oleh sebab itu ya, jangan sampai kita menyesal ketika telah marah. Oke ya. Baik itu. Baik anak-anakku sekalian, ya. Kemudian apa sih marah itu? Ya, kita mulai dari sini. Ya, bodoh. Ya, secara istilah adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap sesuatu keadaan. Misalkan, ya, kalian merasa ada orang yang sedang membicarakan kamu, ya, karena aib itu misalkan masih ditutupi, ternyata ada yang membicarakannya, ya, sehingga pada akhirnya kamu merasa jengkel. Ini, ya, ada faktor penyebabnya, ya, makanya disebut dengan, ya, akibat. Selanjutnya, marah menurut ya Sayyid Muhammad Nuh adalah perubahan emosional yang ditimbulkan oleh penyerangan ataupun juga bisa jadi dengan penyiksaan maupun perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ya, maka kemudian menurut Syekh Imam
muncul dari nafsu, ya, yang mengalirkan darah pada bagian wajah. Makanya wajar ketika kita melihat orang marah, hasilnya seperti ini, ya. Apa namanya? Wajahnya semuanya merah, darahnya naik ke atas, ya. Sehingga ketika darah itu ada di ubun-ubunnya, otaknya itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Ada nggak orang yang pemarah bijaksana? Tidak ada, ya. Itu. Nah, ini menjadi penyakit nanti, ya. Ketika darah itu mengalir pada satu titik, nah, lama-kelamaan akan menimbulkan efek, ya, penyakit terhadap fisiknya. Jadi bukan hanya terhadap psikisnya, ya, tapi juga terhadap fisiknya. Bahaya, ya? Sangat bahaya. Oke, dari sini ada yang suka marah-marah? Hah? Ada yang suka marah-marah nggak? Ya. Mulai sekarang marahnya dialihkan ke yang positif, ya. Nah, karena ini merupakan larangan dari Allah, maka dalilnya jelas dalam surat Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani najrun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Atau mungkin jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan setan, karena ternyata marah itu datangnya dari setan. Tuh, lihat, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Makanya kalau lagi marah, ya, di sini kita merasa panas sekali, karena ternyata memang unsurnya api, ya. Unsurnya adalah api dan pembawaannya cenderung, ya, ke sesuatu yang negatif, ya. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, hendaklah dia berwudu. Itu kuncinya, ya. Jadi ledakkan marahmu dengan wudu. Anak-anak sekalian, ternyata orang yang kuat bukanlah orang yang ototnya yang besar, kemudian pandai berkelahi, namun orang yang mampu menguasai dirinya lah yang disebut dengan orang yang kuat, ya. Makanya kata Nabi, musuh terbesarmu itu adalah hawa nafsu, ya. Ini wasiat dari Nabi. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah wasiat kepadaku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jangan suka marah. Kemudian sahabat minta lagi nasihat, ya, sampai 3 kali, dan jawabannya pun sama, jangan suka marah. Oke, anak-anak sekalian, ya, tadi dikatakan perintah Allah, ya, adalah untuk kita dapat ya, menahan hawa nafsu, mengontrol diri, kemudian pada akhirnya disimpulkan dalam bentuk sikap, ya, self control, ya, atau mengendalikan diri. Nah, ini yang disebut dengan mujahadah an-nafs. Oke, ya. Nah, mujahadah an-nafs, ya, secara bahasa berarti yang pertama, mujahadah berarti bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs itu adalah diri kita, jiwa kita. Dan setiap orang memiliki yang namanya jiwa, nafsu, dan diri, ya. Nah, secara istilah adalah sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri dengan menahan hawa nafsu yang melanggar hukum-hukum dan syariat Allah, ya. Maka ini adalah dalilnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa, ya, di antara kamu? Maka jawaban kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Itu para sahabat menjawab seperti itu. Tetapi kata Rasul, bukan, ya. Orang yang perkasa yaitu mereka, ya,
yang mampu menguasai dirinya pada saat dia marah. Nah, ini dua unsur yang ada pada jiwa manusia. Yang pertama kebaikan dan keburukan, selalu seperti itu. Ya, ada kutub baik, ada kutub buruk. Nah, sifat manusia secara alamiah itu berbohong, pelit, korek, yang mudah marah, sombong, takabur, yang mencuri. Sampai akhirnya dia dewasa, ya kemudian ya mencari tahu, mencari ilmu, mempelajari agama. Pada akhirnya dia mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan kebiasaan bohongnya menjadi jujur, mengendalikan kebiasaan ya tidak berterima kasihnya kepada Allah atau kufur menjadi syukur, ya mengendalikan kebiasaan mencuri, ya menjadi berikhtiar, berusaha. Ya. Jadi tugas kita adalah mengubah ya watak alamiah kita menjadi watak yang baik. Oke, good anak-anak sekalian. Selanjutnya Bapak akan coba putarkan sebuah video. Ya, nanti kalian boleh menyimpulkan. Masih simpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, berapa aja lah sini. Berapa aja sini nak? Nggak berapa aja sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Musik. Kom. Ini dompetnya Om.
menjadi sesuatu yang positif, ya. Nah, jadi marah itu karena tidak bisa dihilangkan dari hawa nafsu, sumbernya dapat kita alihkan kepada sesuatu yang positif. Contohnya adalah ketika kita melihat seseorang dijolimi, ya, maka kemudian ya kita bela dia. Hati nurani kita tidak bisa diam, karena kita punya agama, karena kita punya keyakinan, karena ya kita meyakini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berani membela kebenaran, ya. Maka sebagai pertanyaan romantik, coba kalian saksikan video ini. Ali, kamu siapa namanya? Saya mau bilang. Apa? Ada tulisan apa ya? Apa saya tulisan? Hari ini kita akan bahas mengenai ilmu perundang-undangan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada para mahasiswa, undang-undang itu dibuat untuk apa? Undang-undang dibuat untuk mengontrol perilaku manusia, Pak. Betul juga ya. Tapi itu masih kurang cukup. Ya, Untuk mewujudkan keadilan, Pak. benar ya, untuk terciptanya keadilan. Tapi pertanyaan lagi, apa sih fungsinya keadilan? Izin melanjutkan, Pak. Silakan. Agar hak semua orang terjaga dan tidak ada yang terzalimi, Pak. Coba kamu jawab dengan jujur dan berpengaruh ya. Apakah saya menyuruh pada saat saya mengusir teman kamu keluar kelas? Iya, Pak. Untuk kalian semuanya. Iya, Pak. Ya, sesuai dengan jujur ya. Ya. Kenapa kalian diam saja dan tidak memberikan pembelaan? Apa gunanya undang-undang kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya? Ketika kalian diam saja di saat seorang dijolimi dan kalian tidak berusaha membela yang benar, maka kalian akan kehilangan kemanusiaan kalian, dan kemanusiaan tidak bisa ditawar-tawar. Coba kamu panggil lagi suruh masuk kelas. Baik, Pak. Silakan. Kalian mesti berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari selama kalian hidup. Berapa banyak orang diam-diam melihat kebaikan, ketidakadilan, bahkan berkawan akrab dengan pelaku kejahatan hanya karena ingin mendapatkan kebenaran. Saja pelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, give applause dulu untuk video yang sangat bagus. Ya, anak-anak. Ya, banyak sekali kata yang bisa tadi kalian ambil sebagai hikmah. Salah satunya adalah apa gunanya undang-undang, apa gunanya hukum Allah, syariat Islam, jika kita diam saja, tidak membela, ya, membiarkan kejoliman itu merajalela. Jadi kuncinya adalah kemarahan itu bisa kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Salah satunya adalah ketika melihat ketidaksewenang-wenangan ada, ya, kalian jangan diam, jangan stay diam, ya, katakan, karena disitulah baru undang-undang, syariat Islam dan hukum Allah dapat bermanfaat bagi sesama. Oke ya, jangan sampai kemanusiaan itu hilang lantaran kita stay di zona nyaman. Begitu. Oke, sekarang silakan semuanya bangun dulu. Ya, ayo bangun semuanya. Ya, supaya lebih semangat lagi, Bapak mau ngajak kalian untuk melakukan ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya adalah, ya,
ular, dan cacing. Kalau Bapak bilang cacing, kalian jawab pendek. Oh, sorry, Bapak ulangi. Kalau Bapak bilang cacing, kalian jawab panjang. Nah, panjangnya seperti ini ya. Panjangnya hanya segini, gitu ya. Kalau Bapak bilang ular, kalian jawab pendek. Pendeknya ular aja segini. Oke, paham? Baik. Cacing panjang, ular pendek. Cacing panjang, ular pendek. Cacing ular pendek. Ular cacing pendek. Cacing lagi ya, cacing panjang, ular pendek. Cacing ular pendek. Ular cacing pendek. Oke. Selanjutnya, ya, Bapak ingin memberikan kalian tugas, ya, untuk menanggapi masalah yang telah tadi Bapak sampaikan mengenai foto, ya, temperamental, kemudian self control, dan juga satu lagi mengenai berani untuk menyuarakan kebenaran. Ya, silakan kalian menggunakan rumus, ya. Ya, what? Ya, kalian membuat sebuah presentasi PPT, boleh di Canva maupun di PowerPoint, ya. Yang isinya adalah rumusan dari masalah yang tadi Bapak jelaskan, bagaimana cara menghindari akhlak majnunah dan membiasakan diri untuk berperilaku mahmudah. Ya. Dimulai dari apa? Silakan kalian boleh pilih salah satunya, misalkan mengenai majnunah ataupun mahmudah. Yang mulai dari apa? Kenapa, bagaimana, dan manfaatnya apa sih? Nanti setelah kalian merumuskan, ya, sebuah PPT, ya, kalian akan Bapak minta untuk menjelaskan, mempresentasikan. Ya, are you ready? Ready. Oke, silakan dimulai dari sekarang, dibuka handphonenya, perangkat gawainya digunakan. Are you ready? Ready. Ya, silakan diskusi kelompok.
paham ya. Manfaatnya paham ya. Paham manfaat menghindari temperamental. Ya. Apa? Oke, baik ya. Waktu untuk diskusi dan membuat file presentasi sudah cukup ya. Silakan kalau misalkan masih ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi presentasi. Ayo. Kalau memang nanti tidak ada langsung ya. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Terkait rumusan konsepnya. Tidak ada. Ya, silakan. Iya, diharapkan Bapak harapkan kalian membuka sesi tanya jawab sehingga kalian dapat berinteraksi ya, berinteraksi. Oke. Jadi silakan kalau ini yang mau bertanya, siapkan pertanyaan, tapi Bapak batasi ya, setiap kelompok hanya diberikan satu pertanyaan. Oke, siap. Baik, kita mulai dari kelompok 7 ya, kelompok 7 boleh maju ke depan. Ya, KTT-nya dikirim dulu ya. Apa mau pakai handphone? Oh, udah dikirim. Oke. Baik, ya, silakan mau pakai ini. Nggak usah. Nggak usah pakai pelan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Rahman telah mengizinkan kami untuk memberikan kesempatan menjelaskan sifat temperamental atau badak. Izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 DKV 1. Saya Firza Rahman. Saya Hafiz Ahmadullah. Saya Muhammad Adi Padar. Saya Aida Rizkia. Di sini kami akan menjelaskan cara menghindari akhlak mazmumah atau sifat temperamental atau juga gadab. Baik, di sini ada pengertian akhlak mazmumah yang akan dijelaskan oleh Aida Rizkia. Baik, pengertian daripada akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau buruk, yaitu sikap dan tindakan yang
dan dosa, serta merusak iman. Perilaku buruk ini dapat menyebabkan isolasi sosial, kerusakan hubungan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Nah, cara untuk menghindarinya itu bagaimana? Cara untuk menghindarinya yaitu caranya kamu bisa dengan memperkuat ibadah, membiasakan diri dengan sifat baik, menjaga diri dari godaan, memanfaatkan waktu luang dengan hal yang bermanfaat seperti mengaji, serta selalu mengingatkan akan adanya Allah di dalam diri kita. Terus manfaatnya apa sih? Menghindari akhlak mazmumah itu memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Dengan menghindari akhlak tercela, seseorang dapat meraih kedamaian batin, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan terhindar dari berbagai masalah di masa depan. Akhlak mazmumah dapat menyebabkan penyakit hati, ketidaknyamanan dalam pergaulan, dan bahkan hukuman dari manusia dan Tuhan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Yang mau bertanya? Saya dari kelompok 5, nama saya Muhammad Irfan Ali. Saya ingin bertanya, apa saja penyebab seseorang menjadi mudah marah atau temperamental? Baik, izin menjawab. Apa saja yang bisa membuat kita marah itu penyebabnya banyak ya, bisa dari faktor teman atau juga bisa dari hal-hal yang mengecewakan mungkin, jadi kita bisa Baik, cukup. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Ya, silakan kelompok 7. baik. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik ya. Jadi itu tadi konsultasi dari teman kalian dari kelompok 7 ya, yang akan Bapak simpulkan secara keseluruhan. Sekarang kelompok berapa yang mau maju silakan. Ayo. Nah, oke, kelompok 9. Silakan maju ke depan. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan menerangkan tentang akhlak muda. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jadi Gunawan sebagai presenter, dan di sini ada teman saya. perkenalkan, nama saya Fakrian Sakaja. Perkenalkan, nama saya Nadia Tasa. Kenapa nama saya Febri Purnokalita? Perkenalkan, nama saya Mamen Michelle. Dan di sini saya tidak akan berlama lagi, maka saya akan langsung memulai ke materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Akhlak mazmuda. Akhlak mazmuda adalah sifat dan perilaku buruk yang tercela dan harus dihindari karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Akhlak ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama seperti sifat mudah marah, dusta, sombong, dan iri hati. Menjauhi akhlak mazmumah penting untuk membentuk karakter mulia dan kehidupan yang harmonis. Sifat temperamental. Gadap adalah sifat mudah marah yang sulit dikendalikan, sehingga sering berlebihan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Meski marah itu wajar, gadap yang tidak terkendali termasuk hal tercela yang harus dijauhi agar lebih damai dan harmonis. Terima kasih kepada Pak Ri yang sudah memaparkan materi bersama. Selanjutnya, ada dampak negatif sifat temperamental. Dampak negatif sifat temperamental yang pertama membawa kebencian, kemusuhan, dan dendam yang berkelanjutan. Yang kedua memicu tindakan destruktif dan perilaku keji karena tidak mampu mengendalikan amarah. Dan yang terakhir merusak hubungan sosial dan menghambat kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.
saja manfaat menghindari sifat temperamental? Manfaat menghindari sifat temperamental yang pertama mencegah kebencian dan kemusuhan, yang kedua menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat, yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridho. Sifat temperamental atau bodoh adalah bentuk akhlak mazmumah yang berupa kemarahan yang sulit dikendalikan dan sering menimbulkan kerusakan sosial dan spiritual. Menghindari akhlak mazmumah dan menggantinya dengan akhlak mahmudah seperti sabar, jujur, dan rendah hati sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, menjaga hubungan sosial, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, saya dari kelompok 7 ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika orang memiliki sifat temperamental yang berlebihan? Ya, mungkin dari sifat temperamental itu akan merugikan untuk orang lain, karena dari sifat temperamental mungkin perkataannya yang buruk akan menyebabkan luka di hatinya yang cukup lama atau untuk diterima yang cukup lama. Jadi diusahakan untuk kita itu kepada orang lain jangan gampang untuk terbawa emosi, bisa diomongin baik-baik atau dipikirkan dengan kepala dingin, mungkin seperti itu. Oke. Ya. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bapak pikir diskusi kalian berjalan dengan baik, ya. Jika masih ada kelompok yang ingin maju kembali, silakan. Saya berikan satu kali kesempatan lagi ya, Farid ya. Ayo. Ya, oke. Kelompok berapa? 6. Silakan maju ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak Guru dan juga teman-teman sekalian. Sebelum kami di sini akan mempresentasikan suatu materi. Tapi sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tansalifah Putih. Perkenalkan, nama saya Adit Supardi. Nama saya Elisa Ahmad. Baik. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah merupakan akhlak tercela atau buruk. Di dalam akhlak mazmumah terdapat sifat bodoh atau marah. Marah adalah suatu emosi yang pasti pernah dirasakan setiap orang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu marah, penyebabnya dan dampaknya, bahkan bagaimana cara kita mengatasi marah tersebut. Hal-hal itu akan kami bahas dalam pembahasan kami hari ini. Pembahasan pertama akan saya serahkan kepada Adit. Apa itu marah? Pertama, marah adalah emosi dasar yang muncul sebagai respons terhadap ancaman, ketidakadilan, atau frustasi. Kedua, secara ilmiah, marah melibatkan aktivasi amigdala di otak dan memicu pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Tiga, marah bisa ditunjukkan melalui ekspresi wajah, nada suara, dan tindakan fisik. Penyebab dan dampak marah. Yang pertama, kekecewaan atau harapan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, rasa tidak dihargai atau disakiti. Yang ketiga, berkepanjangan. Yang keempat, ketidakadilan atau perlakuan tidak adil. Adapun dampak, satu, menurunkan kesehatan jantung dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, merusak hubungan sosial. Yang ketiga, mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Yang keempat, dapat menimbulkan penyesalan akibat tindakan impulsif. Adapun cara mengendalikan sikap marah, yang pertama jauhkan diri sejenak dari situasi pemicu, yang kedua ucapkan perasaan dengan tenang dan jelas, dan yang ketiga olahraga atau aktivitas sebagai pelampiasan struktur adipiskin elit, dan
dan kepercayaan orang lain. Baik, dari materi yang sudah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Baik, jika tidak ada kelompok yang ingin bertanya, Wadah, silakan. 34 ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Di situ tertulis tetapi memilih cara yang lebih baik dalam menyikapinya. Maka ada cara yang lebih baik yang lebih bisa diungkapkan selain marah itu untuk mengakhirkan emosi. Ini ya, cara mengendalikan marah. Ya, silakan. Di dalam materi tersebut sudah diterangkan bahwa cara mengendalikan marah bisa dengan menjauhkan diri sejenak dari situasi pemicu dan juga lainnya. Cara lainnya itu bisa dengan marah itu kan awalnya bisa dari setan ya. Dan cara yang bisa instan kita lakukan itu dalam mengendalikan diri dengan istighfar atau juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Oke, salah satunya tadi ya dengan berwudu sesuai anjuran Rasulullah. Itu yang cara instannya, ya. Cara yang jangka panjangnya, ya, dengan melatih senantiasa bersyukur. Karena kunci, ya, kehidupan ini adalah bersyukur. Baik, kita berikan aplaus. Untuk kesimpulan dari materi yang kita bacakan adalah marah adalah emosi alami, tetapi perlu dikendalikan agar tidak dapat berdampak buruk untuk orang lain. Dengan cara sehat akan menjaga keseimbangan emosi. Menghindari marah bukan berarti menekan emosi, tetapi memilih cara yang lebih baik dalam menyikapinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, masih semangat? Kawan ya? Bisa. Kawan ya? Berprestasi dan kompeten. Ya, baik anak-anak sekalian. Ya, gimana? Masih ada yang mau maju? Masih ada yang mau maju? Oke, cukup ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini, ya, bahwasanya untuk membiasakan akhlak mahmudah, maka kita, ya, harus senantiasa melatih menghindari akhlak majmumah. Ya, marah itu memang alamiah dan sifat dan watak alami manusia sebagai bawaan dari hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu itu mesti kita kendalikan. Karena kunci agar kehidupan ini berjalan dengan nyaman dan berkah, ya, yakni dengan kita berhasil mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka manfaat yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kalian di sekolah akan merasa nyaman, ya, tidak ada lagi emosi yang berlebihan, ya, tidak ada lagi, ya, sifat jengkel karena mudah sekali tersinggung. Jadi sensitivitas itu akan menjadi hilang. Dan yang paling penting, pembawaan kalian secara pribadi, ya, akan membentuk pembawaan lingkungan yang nyaman, ya. Akan sampai dampaknya itu akan sampai ke masyarakat, sosial, bahkan ke negara, ya. Dan budaya moderasi yang ditekankan, ya, budaya saling toleransi yang ditekankan akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kunci untuk memperbaiki kehidupan sosial kita adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Ya, anak-anak sekalian, pada akhirnya kita sampai kepada, ya, tes formatif. Bapak minta, ya, kelompok yang tadi tidak diberikan kesempatan untuk maju, ya, agar dapat maju ke depan
menjawab soal yang sudah Bapak siapkan. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 perwakilan 1 orang maju ke depan dan pilih soal. Silakan. Ayo, silakan. Nadia mau maju. Kamu maju dulu. Nanti tunjuk kiri ya. Maju. Nah, dia pilih nomor berapa? Ya, ditekan nomornya atau ditunjuk. Oke, nomor 1. Silakan pertanyaannya. Tolong disebutkan. Katakanlah sekalipun itu pahit, H.R. Ahmad, contoh perilaku yang merupakan cerminan dari hadis tersebut adalah. Akan dijawab sebelum waktunya habis. 11 detik lagi. Kita hitung 3, 2, 1. Sebutkan ya, disebutkan. Terima kasih Nadia, silakan duduk. Oke. Baik, ya. Bapak minta kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Ayo. Oke, Ayas ya. Ayas sudah bismillah. Bismillah dulu. Oke, Ayas mau pilih nomor berapa? Nomor As-Sadisa. Dapat pilih. Sifat pemarah. Silakan waktunya sebelum habis. Hadis sayang sekali waktunya habis. Tapi kita berikan aplaus. Baik ya. Next. Siapa yang mau maju? Oke. Pak, silakan. Irfan pilih nomor 2. Silakan. Seseorang yang sudah pasti karena tidak senang dengan kebaikan atau perbuatan orang lain disebut sebagai kodok, Pak. Yang Kodok, oke, C ya. Kita lihat. Betul. Baik. Ayo, siapa lagi yang ingin maju? Silakan. Yang sudah presentasi pun tidak masalah, boleh maju lagi ke depan ya. Oke, kelompok 8. Nah, ya. Ayo kelompok 8 silakan maju. Kita berikan aplaus dulu. Silakan kelompok 8. Pilih nomor berapa? 3 Pak. Nomor 3. Siap? Ya, siap. Ini udah tadi ya, tapi nggak apa-apa. Oh, udah jawab. Nggak apa. Oke, nomor 3. Silakan. Katakanlah sekalipun ibadah dan si riwayat Ahmad, tetapi apa yang merupakan cerminan dari hadis tersebut adalah 18, 17, 18, 15, 14. apa, Pak? A. Kita klik ya. Oke. Oke. Bapak minta kelompok yang kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 4 silakan. Ayo. Ayo. Oke, Riko kita berikan nomor
pembahasan kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita ya bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dan terakhir, Bapak ingin kalian memberikan nilai untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan linknya yang Bapak tadi share di blog. Ya. Oke, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat atau tidak? Silakan secara objektif. Iya, oke. Baik. Oke ya. Jadi ini nggak kekejar kayaknya nih. Sangat bermanfaat. Kita berikan aplaus untuk kita. Iya, selanjutnya ya Bapak juga ingin kalian memberikan ya feedback untuk Bapak. Ya, silakan kembali dengan link yang tadi. Bagaimana pesan kalian dengan pembelajaran hari ini? Apakah menginspirasi, menyenangkan, atau ya menarik? Oke, iya kira-kira mana yang tinggi? Menginspirasi, menyenangkan, atau menarik? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, akhirnya sampai kita di ujung pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum ya kita tutup kegiatan pembelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Subhanallah. Membuat pesawat kertas. Iya. Nah, pesawat kertas ini sebagai bentuk syukur kita akan kita terbangkan, ya. Oke, akan kita terbangkan dan setiap orang yang mendapatkan pesawat dengan nama yang berbeda kemudian memberikan pesan ataupun nasihat untuk temannya, ya. Jadi bentuk pembelajaran kita hari ini kita aplikasikan dengan ya menerima apapun nasihat yang diberikan oleh teman kita dalam rangka memperbaiki diri. Silakan kelompok yang ini adanya di sebelah barat, ya berdiri semuanya menghadap ke sebelah timur. Yang ini berdiri nanti menghadap ke sebelah barat. Ayo di sini semuanya. Sekarang pesawatnya. Silakan. Berdiri harus ke sebelah. Ya, setelah balapan ya, saling menghadapkan face to face. Etik dulu. Baik. Pesawatnya jangan lupa diberikan nama. Sudah diberikan nama? Sudah dihias dan berkandai? Kalau sudah, ya. Kalau sudah, ya, kalian harus mendapatkan pesawat yang berbeda. Masing-masing mesti mendapatkan pesawat karena fungsi game ini adalah untuk membantu kalian dalam ya mengembangkan kekompakan, ya, mengembangkan kekompakan dan juga saling memberi nasihat untuk memperbaiki kelas. Ya, dalam hitungan 3, ya, kalian nanti ya basmalah, mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru diterbangkan. Oke? Adil ini? Baik. 3, 2, 1. Bismillah.
mendapatkan pesawat. Ketika tidak dapat, maka mesti berusaha mendapatkan. Ingat, yang merubah nasibmu adalah usahanya. Oke. Langsung duduk, langsung diberikan nasihat. Baik ya, 5 detik Bapak Ibu Guru. Silakan berikan nasihat kepada pemilik pesawatnya. 5, 4, objektif ya. 3, 2, 1, finish. Ya, finish. Mudah-mudahan pesawat terbang ini akan membawa nama orang tersebut yang ada di pesawatnya sampai ke Mekah. Amin. Baik, silakan dikumpulkan di meja Bapak semuanya pesawatnya. Oke, anak-anak sekalian, ya ini pesawat nanti kalian ambil setelah kita selesai ya penutup pembelajaran ya. Jadi sebelum pulang kalian ambil ini sebagai oleh-oleh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung pembelajaran kita. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bapak tutup dan Bapak akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum